SMK Muhammadiyah Majenang beralamat di Jalan Raya Padang Jaya, nomor 261, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sopan, santun, senyum, sapa, dan salam, itulah slogan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mata pelajaran informatika. Materi hari ini yaitu dampak sosial informatika. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe supaya banyak bertambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut penggunanya untuk selalu mengikuti tren yang ada, seperti mengetahui bagaimana cara penggunaan suatu teknologi yang baru. Dampak teknologi yang besar dapat menguntungkan dan merugikan bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pengguna teknologi dapat diminimalisir dengan bijak pada saat penggunaan teknologi. Bijak dalam menggunakan teknologi sangat penting dilakukan dan perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu dampak negatif teknologi adalah adanya kesenjangan di berbagai daerah untuk mengakses suatu informasi. Daerah yang memiliki letak geografis yang sulit dijangkau biasanya kurang dapat menikmati teknologi dengan maksimal, sehingga informasi yang didapatkan juga menjadi terbatas. Selain itu, dampak negatif yang diberikan teknologi, khususnya internet, adalah banyaknya terjadi tindakan kejahatan atau cybercrime. Namun, tidak perlu khawatir, karena apabila selalu berhati-hati ketika menggunakan internet, maka kemungkinan menjadi korban cybercrime menjadi kecil. Teknologi dalam kehidupan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial karena membutuhkan orang lain. Manusia hidup bersama dalam suatu wilayah, melakukan interaksi, serta saling bergantung satu sama lain. Untuk dapat melakukan interaksi, manusia dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik terhadap satu sama lain. Melakukan komunikasi di era globalisasi sekarang cenderung menggunakan teknologi sebagai perantaranya, seperti internet dan berbagai macam gadget. Dengan adanya teknologi tersebut, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, teknologi dapat memungkinkan masyarakat untuk masuk ke dunia internasional dengan mudah karena adanya berbagai macam fitur penunjang komunikasi. Bagi negara yang berkembang, teknologi dapat memberikan peluang yang besar karena adanya komunikasi yang memiliki jangkauan lebih luas. Dalam kondisi tersebut, media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar yang telah didukung oleh teknologi modern memberikan peran penting sebagai sarana perubahan masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang cukup pesat ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap perilaku kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan perubahan cepat dalam teknologi informasi telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi secara sadar maupun tidak sadar telah banyak mengubah pola kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki dampak negatif seperti para remaja cenderung meniru kebudayaan barat.
kebudayaan daerah akan semakin ditinggalkan sebab masyarakat itu sendiri yang melupakan atau tidak mengembangkan budaya yang ada. Dampak penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Kalian pasti juga telah merasakan manfaat yang telah diperoleh dari penggunaan teknologi. Teknologi memberikan dampak di berbagai sektor atau bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Dampak positif perkembangan teknologi terhadap segala bidang sebagai berikut. Yang pertama, memudahkannya masyarakat berkomunikasi secara global, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang ketiga, memudahkan mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya search engine seperti Google, informasi dapat diakses dengan mudah. Yang keempat, pada bidang pengetahuan, yaitu memudahkan menambah wawasan pendidikan bagi para pelajar karena informasi dapat diakses dengan mudah dan tanpa batas. Yang kelima, dapat menambah lapangan pekerjaan. Misalnya adalah menjual barang secara online atau disebut dengan e-commerce yang merupakan perdagangan secara online sehingga seseorang yang melakukan transaksi tidak harus bertemu langsung dengan penjual. Fungsi e-commerce adalah untuk mempromosikan usaha dan penjualan barang. Yang keenam, meningkatkan hubungan pemerintah seperti meningkatkan layanan kepada masyarakat, pelayanan yang lebih cepat. Yang ketujuh, dalam bidang perbankan, transaksi dapat dilakukan dengan mudah seperti melalui mesin ATM, internet banking, dan SMS banking. Yang terakhir, sebagai promosi destinasi wisata menjadi semakin mudah. Adanya media sosial dapat meraih calon wisatawan yang berada di dalam maupun luar negeri. Tentunya apabila banyak wisatawan asing datang ke Indonesia, akan menambah devisa negara. Selain memberikan manfaat, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Berbagai dampak negatif tersebut dapat ditimbulkan dari masalah internal ataupun eksternal. Masalah internal meliputi kesalahan dari diri sendiri, sedangkan masalah eksternal meliputi kesalahan yang dilakukan orang lain sehingga menyebabkan dampak yang lebih besar. Dampak negatif teknologi yang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, maraknya cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Yang kedua, mudahnya mengakses konten yang mengandung kekerasan dan pornografi. Maraknya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta contohnya adalah menggunakan software bajakan. Yang keempat, munculnya sikap individualis atau antisosial. Perubahan dalam komunikasi para pengguna teknologi yang awalnya bertatap muka secara langsung, lebih cenderung memilih berkomunikasi melalui smartphone atau perangkat teknologi lain. Hal tersebut akan menurunkan kualitas dalam berkomunikasi. Orang cenderung untuk antisosial karena sibuk menikmati waktunya dengan komputer atau gadget. Padahal pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.
Yang terakhir, munculnya budaya instan. Kemajuan teknologi dapat memanjakan penggunanya. Contohnya, yaitu ketika membeli barang secara online, hanya melakukan sekali klik, hal tersebut dapat memunculkan sikap yang malas. Cara menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi menyebabkan berbagai dampak negatif yang memberikan pengaruh besar kepada para penggunanya. Meskipun demikian, kita tidak perlu terlalu takut dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut karena teknologi juga memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menerapkan sikap bijak dalam penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan cara bijak menggunakan teknologi. Yang pertama, membatasi penggunaan berbagai peralatan digital. Hal tersebut dilakukan agar kita tidak ketergantungan terhadap teknologi. Sebaiknya ada waktu untuk penggunaan komputer dalam menyelesaikan tugas atau hanya sekedar mencari hiburan, sehingga kita tidak sampai berlebihan dalam menggunakan teknologi tersebut, terutama sebagai seorang pelajar. Yang kedua, membatasi penggunaan media sosial. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian data pribadi, penyebaran berita bohong, komentar kasar, dan sebagainya. Yang ketiga, buat akses internet menjadi lebih positif. Sebaiknya penggunaan internet lebih ditunjukkan untuk menambahkan pengetahuan, seperti mengerjakan latihan soal dan lainnya, sehingga dampak negatif mengakses informasi akan berkurang. Yang keempat, selalu menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan melalui dunia maya tanpa mengetahui seluk-beluknya. Yang terakhir, selalu filter konten yang Anda lihat ketika menggunakan internet. Konten yang memuat kekerasan, pembulian, pornografi, menyinggung sara, dan konten terlarang lainnya sebaiknya dihindari agar tidak mendapatkan dampak yang negatif. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video yang telah saya berikan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.